Di sebuah daerah pedalaman Jawa Barat yang jarang dilalui kendaraan, terdapat jalan berkelok tajam yang terkenal di kalangan warga sekitar karena angkernya. Orang-orang menyebutnya sebagai kelokan Parigi. Letaknya tersembunyi, diapit jurang dan tebing, serta diiringi oleh pepohonan besar yang menutupi cahaya matahari bahkan di siang hari. Meski tampak seperti jalan biasa, tempat itu telah memakan puluhan nyawa dalam rentang puluhan tahun. Dan sampai hari ini, belum ada yang benar-benar bisa menjelaskan kenapa begitu banyak kecelakaan terjadi di sana. Pada awalnya, jalur itu dibangun sebagai akses alternatif penghubung antar desa. Namun tak lama setelah diresmikan, kecelakaan pertama terjadi. Sebuah mobil keluarga ditemukan terguling di dasar jurang. Aneh, karena pada hari itu, cuaca cerah, jalan kering, dan tidak ada kendaraan lain yang melintas. Lebih ganjil lagi, pengemudi yang selamat bersikeras bahwa ia telah melihat jalur itu lurus, padahal seharusnya berbelok tajam ke kiri. "Saya melihat jalan lurus, saya tidak pernah membelok," katanya berulang-ulang, nyaris seperti orang kerasukan. Waktu berlalu dan berita soal kecelakaan demi kecelakaan mulai menyebar. Ada pengendara motor yang mendadak membanting setir karena melihat perempuan berkebaya duduk di tengah jalan. Ada juga sopir truk yang mengaku mendengar suara tertawa dari atas pohon sebelum rodanya pecah tiba-tiba dan ia terguling masuk ke jurang. Anehnya, semua kejadian tersebut terjadi di tikungan yang sama. Tikungan yang memiliki ciri khas. Pohon besar tumbuh tepat di tengah lengkungan jalan dan di malam hari selalu tampak lebih gelap dari area sekitarnya, seolah cahaya enggan mendekat. Raka, seorang konten kreator horor yang terbiasa menyelidiki tempat-tempat angker, memutuskan menelusuri lokasi tersebut setelah menerima banyak laporan dari pengikutnya. Ia datang seorang diri, membawa kamera infrared dan voice recorder. Ia menginap di rumah salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari jalur maut itu. Pada malam hari pertama, ia mencoba merekam suasana di tikungan tersebut. Tidak butuh waktu lama, kamera mulai merekam sesuatu yang ganjil. Asap tipis muncul dari jalanan padahal tak ada api. Suara langkah kaki terdengar dari balik semak, tapi ketika disorot, tidak ada siapapun. Yang lebih menakutkan, dalam rekaman malamnya, tampak sesosok perempuan berpakaian putih duduk di atas cabang pohon besar yang menjulang ke jalan. Raka memutuskan kembali ke rumah penginapan, namun saat hendak masuk mobil, ia terdiam. Di jendela samping mobilnya, ada bekas seperti telapak tangan berair, seolah seseorang baru saja menempelkan tangannya dari luar, padahal ia tak pernah keluar dari mobil sejak merekam. Malam itu ia tidak bisa tidur, suara tangis lirih terdengar dari halaman belakang rumahnya. Dan ketika dicek esok paginya, ia menemukan bekas tapak kaki basah yang masuk ke teras, tapi tak ada bekas keluar. Warga setempat sudah tahu tentang gangguan-gangguan ini. Mereka percaya bahwa jalur tersebut dihuni oleh makhluk yang tersinggung karena gangguan manusia. Ada cerita lama yang masih dibisik-bisikan dari mulut ke mulut tentang seorang wanita muda yang diperkosa lalu dibunuh oleh sekelompok orang tak dikenal dan jasadnya dibuang di kawasan itu, jauh sebelum jalan dibangun. Mereka menguburkannya sembarangan, tanpa nisan, tanpa doa. Dan sejak itu, ketenangan daerah itu hilang. Warga percaya arwah wanita itu kini menghuni jalur berkelok tersebut, mengaburkan pandangan, menggoda pengendara, bahkan menuntut jiwa sebagai bentuk pembalasan dendamnya. Bukan hanya cerita tentang perempuan itu, ada juga yang mengaku melihat sesosok hitam tinggi besar, lebih tinggi dari pohon, melintas pelan dari satu sisi jalan ke sisi lainnya. Ada pula pengakuan pengemudi ojek online yang mengatakan motornya mendadak berhenti tepat di tengah kelokan. Dan ketika ia menoleh ke kaca spion, dilihatnya seorang pocong berdiri di belakang. Saat ia turun panik dan melihat langsung, tidak ada siapapun, namun motor yang mogok tiba-tiba menyala sendiri. Salah satu kasus paling mengejutkan adalah rekaman dashcam dari seorang kurir logistik yang menjadi viral. Dalam rekaman itu, sang pengemudi terlihat membanting setir ke kanan meski tidak ada kendaraan lain di hadapannya. Setelah diselidiki, ternyata ia menghindari sesuatu yang terlihat berdiri di tengah jalan. Warga yang melihat video itu percaya, sosok tersebut adalah penunggu jalan yang menuntut korban. Sayangnya nyawa si kurir tidak tertolong. Tubuhnya ditemukan di dasar jurang, namun anehnya, mobilnya masih dalam kondisi utuh di atas. Pemerintah setempat sudah mencoba meruat lokasi itu dengan menaruh sesajen dan memanggil tokoh spiritual untuk melakukan upacara adat. Namun hanya berselang 2 minggu kecelakaan kembali terjadi. Seorang pemuda dari luar kota tewas di tempat. Beberapa warga meyakini bukan upacara yang dibutuhkan, melainkan permohonan maaf secara langsung kepada arwah yang tersakiti. Kini, jalan itu masih digunakan oleh sebagian orang yang tidak tahu kisahnya atau terpaksa karena jalur alternatif sangat jauh. Tapi warga asli enggan lewat sana bila malam menjelang. Bahkan sopir angkot pun akan menolak penumpang yang minta diantar lewat rute itu di atas pukul 9 malam. Mereka percaya jika terlalu sering mengganggu ketenangan arwah di situ, maka akan datang gilirannya. Mereka yang selamat biasanya adalah mereka yang tahu diri. Mereka yang membunyikan klakson 3 kali sebelum melewati tikungan atau menundukkan kepala dan membaca doa ketika melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebab jalan itu katanya hanya akan menjadi aman jika penghuninya tidak terganggu.
Dan sampai hari ini, kelokan parigi itu masih menunggu korban berikutnya. SDBRTI undur diri, bye-bye.